balik tantangan sampah, limbah, dan bahan berbahaya, kami berdiri teguh sebagai penjaga harmoni akan alam yang indah ini. Dari hulu hingga hilir, setiap langkah kami adalah ikhtiar untuk merawat bumi yang kita cintai. Memastikan setiap serpihan limbah tak berakhir sebagai sisa, melainkan lahir kembali menjadi sumber daya yang memberi manfaat bagi kehidupan. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun yang dikenal dengan Dijen PSLB 3 mengelola urusan dari hulu ke hilir, mengikuti rangkaian proses usaha kegiatan dari tahapan penggunaan bahan berbahaya beracun hingga dihasilkan limbah bahan berbahaya beracun, juga non bahan berbahaya dan beracun, serta sampah. Kami berkomitmen tinggi terus mengatasi permasalahan sampah dan limbah di Indonesia. Keberhasilan dalam mencapai tujuan pengelolaan sampah, limbah, dan B3 sangat ditentukan oleh pengendalian yang menyeluruh dan terpadu. Tentunya dengan dukungan perubahan pola pikir dan penguatan komitmen masyarakat dan pemerintah baik pusat maupun daerah. Saat ini pengelolaan sampah mulai disorot sebagai salah satu sektor pendorong perekonomian Indonesia melalui pelaksanaan ekonomi sirkular yang mendorong perubahan perilaku sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Hal ini merupakan perwujudan prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah, kami optimis dapat mencapai target 30% pengurangan sampah dan 70% penanganan sampah di tahun 2025. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga memiliki korelasi erat dengan tugas Ditjen PSLB 3. Mulai dari mengawasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat daerah, memberikan pendampingan teknis, serta mendorong penerapan prinsip 3R, Reduce, Reuse, Recycle. Perubahan pola pikir bahwa sampah, limbah, dan B3 bisa dikelola dengan baik bersama dengan perubahan perilaku dan komitmen kita menjadi fondasi utama dalam pengembangan kebijakan dan program di Direktorat Jenderal PSLB 3. Ada 3 pendekatan yang digunakan oleh Dijen PSLB 3 untuk mengatasi permasalahan sampah, yakni yang pertama, gaya hidup minim sampah atau kita kenal less waste yang telah digalakkan di masyarakat. Kini penggunaan wadah guna ulang telah menjadi kebiasaan yang baik dan menjadi habit yang bagus dalam keseharian mereka. Yang kedua adalah pendekatan ekonomi sirkular. Pendekatan ini mengubah paradigma lama, di mana dulu sampah adalah diangkut, dikumpul, dan dibuang. Kemudian saat ini sampah menjadi bahan baku untuk nilai tambah ekonomi dan sosial. Penerapan prinsip ekonomi sirkular dalam sektor pengelolaan sampah dapat terlaksana dengan dukungan berbagai faktor. Salah satunya adalah penyediaan collection center sebagai wadah pengumpulan sampah terpilah. Saat ini telah banyak dibangun collection center di berbagai daerah di Indonesia. Pendekatan ekonomi sirkular membutuhkan collection center, di mana collection center adalah tempat untuk melakukan pengumpulan sampah-sampah yang sudah terpilah supaya bisa menjadi bahan yang berkelanjutan untuk digunakan. Oleh karena itu, kami mendorong peningkatan peran bank sampah yang semula bank sampah ini adalah inisiatif kelompok masyarakat. Saat ini sudah menjadi program resmi dalam mengatasi persoalan sampah sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Ekonomi sirkular ternyata memantik generasi muda
untuk bergerak menjadi ekopreneur dan socialpreneur di bidang pengelolaan sampah. Pendekatan yang ketiga yang digunakan dalam pengelolaan sampah adalah pendekatan teknologi, di mana disediakan sarana dan prasarana berbasis teknologi untuk melakukan pengelolaan sampah. Dalam hal ini, PSLB 3 KLHK menyediakan motor sampah, pusat daur ulang, rumah kompos, RDF atau Refuse Derived Fuel sebagai pengganti batu bara dan pengolahan sampah menjadi energi listrik. Mengacu pada Permen LHK nomor 75 tahun 2019 tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen, Ditjen PSLB 3 memantau implementasi peta jalan pengurangan sampah dengan memastikan bahwa strategi pengurangan sampah oleh industri selaras dengan target pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Ketika berbicara bahan berbahaya dan beracun, ternyata ada 527 jenis yang terbagi dalam 3 kategori. Dapat dipergunakan, dapat dibatasi, dan dilarang penggunaannya. Salah satu B3 atau bahan berbahaya beracun yang menjadi prioritas utama saat ini adalah merkuri, yang sangat beracun dan berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Pasca ratifikasi Konvensi Minamata atau konvensi yang terkait dengan merkuri melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017, upaya pengurangan dan penghapusan merkuri yang dilakukan oleh Indonesia terfokus pada 4 bidang prioritas: manufaktur, energi, kesehatan, dan pertambangan emas skala kecil. Dan kami punya tagline untuk ini, Make Mercury History. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 mengatur tentang pengesahan Konvensi Minamata mengenai merkuri. Perjanjian internasional yang bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari emisi dan lepasan merkuri serta senyawa merkuri. Sebagai penerapan Undang-Undang 11/2017, Ditjen PSLB 3 berperan sebagai koordinator dalam implementasi kebijakan pengurangan dan penghapusan merkuri di tingkat nasional. Keberhasilan upaya pengurangan dan penghapusan merkuri pada keempat bidang prioritas tak terlepas dari kolaborasi semua pihak. Dalam rangka pembatasan dan kemudian juga pelarangan penggunaan merkuri, maka PSLB 3 juga melakukan penggantian teknologi pengolahan emas di tingkat tapak melalui pembangunan fasilitas-fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri yang lebih ramah lingkungan. Pada sektor kesehatan, KLHK juga sudah melakukan penarikan alat kesehatan mengandung merkuri, yaitu termometer dan tensimeter. Dengan berat total, alat kesehatan yang ditarik mencapai 61.876 ton. Komitmen Indonesia yang kuat dalam upaya pengurangan dan penghapusan merkuri diakui dunia internasional dengan terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah COP Minamata Convention of Mercury di tahun 2022. Perubahan paradigma ini juga berlaku untuk pengelolaan limbah B3. Dari semula, limbah B3 punya konsep cradle to grave, di mana limbah hanya dibuang, dan saat ini berubah menjadi konsep cradle to cradle, di mana limbah B3 yang telah diolah bisa lahir kembali, dimanfaatkan untuk menjadi bahan baku. Perubahan besar secara finansial, karena limbah bisa menjadi sumber penghasilan baru bagi produsen lewat ekonomi sirkular. Di setiap tantangan, kami melihat kesempatan untuk menciptakan dunia yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih lestari. Dengan mengusung kolaborasi lintas pihak, setiap langkah yang diambil hari ini akan menggemakan manfaat hingga generasi mendatang, membawa perubahan yang nyata bagi bumi dan kehidupan di dalamnya. Jaga kesinambungan kerja-kerja yang berhasil. Jaga lingkungan hidup kita. Jaga masa depan Indonesia. Jaya senantiasa, Nusantara tercinta.